Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Satra Utama dari kelas Filsafat Hukum B2 D1A020286 dari Fakultas Hukum Unram. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat hukum dan kajian-kajiannya. Yang pertama yaitu filsafat hukum. Beberapa istilah filsafat hukum dalam bahasa asing seperti di Inggris menggunakan dua istilah yaitu legal philosophy atau philosophy of law. Kemudian di Belanda juga menggunakan dua istilah yaitu Wijsbegeerte van het Recht dan Rechtsfilosofie, dan di Jerman menggunakan istilah Philosophie des Rechts. Istilah filsafat hukum dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Philosophy of Law atau Rechtsfilosofie. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum merupakan sumber hukum material, sedangkan sumber formilnya adalah sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dalam arti filosofis yang dibagi lebih lanjut menjadi dua, yaitu sumber isi hukum. Di sini dinyatakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini, yaitu pandangan teokratis. Menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari Tuhan. Pandangan hukum kodrat, menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari akal manusia. Dan pandangan mazhab historis. Menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari kesadaran hukum. Yang kedua, sumber kekuatan mengikat dari hukum. Mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat atau mengapa kita tunduk pada hukum? Yang kedua yaitu karakteristik filsafat. Karakteristik filsafat di sini yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu radikal dari segi bahasa. Radikal berasal dari kata radik yang berarti akar atau disebut juga dengan arche. Berpikir radikal artinya berpikir sampai ke akar-akarnya, tidak tanggung-tanggung sampai kepada konsekuensinya. Yang terakhir, berpikir itu tidak separuh-separuh, tidak berhenti di jalan, tapi terus sampai ke ujungnya. Yang kedua, sangat umum atau universal. Berpikir universal tidak berpikir khusus, terbatas pada bagian-bagian tertentu, namun mencakup secara keseluruhan, yang kemudian dideskripsikan bahwa filsafat cenderung mengkaji segala hal yang menyangkut keseluruhan, baik masalah ada dan tidaknya juga termasuk dalam pembahasannya, tanpa ada konsep suatu ilmu tertentu yang menjadi pembatasannya. Yang ketiga yaitu sistematis. Berpikir sistematis artinya berpikir logis yang bergerak selangkah demi selangkah dengan penuh kesadaran, dengan urutan yang bertanggung jawab dan saling hubungan yang teratur. Yang berarti di mana perbincangan mengenai segala sesuatu itu dilakukan secara teratur, bersistem dan tersusun, hingga urutan dan tahapannya mengikuti aturan tertentu dengan akibat mudah dan dapat diikuti siapa saja. Yang nantinya hasil dari hal tersebut dapat diuji ulang oleh orang lain dengan tanda kutip hal tersebut dikembalikan lagi bahwa harus hanya ada satu pengertian saja antara berbagai asumsi yang berkembang. Itulah karakteristik filsafat. Yang ketiga itu positivisme hukum. Positivisme hukum atau aliran hukum positif memandang perlu secara tegas memisahkan antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das Sein dan das Sollen. Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yaitu aliran hukum positif analitis atau analytical jurisprudence. John Austin pada tahun 1790 sampai 1859, hukum adalah perintah dari penguasa negara atau hakikat. Hukum sendiri menurut Austin terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Lebih jauh juga, Austin menjelaskan pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk memperlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang berkembang dan dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya. Ryan 1983, Austin dapat membedakan hukum dalam dua jenis. Yang pertama, hukum dari Tuhan untuk manusia atau the divine law. Yang kedua, hukum yang dibuat oleh manusia yang dibedakan lagi dalam yang pertama, hukum yang sebenarnya atau hukum positif meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa. Yang kedua, hukum yang dibuat oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama itu adanya perintah atau command, yang kedua adanya sanksi atau sanction, yang ketiga adalah kewajiban atau dati,
Yang keempat adalah kedaulatan atau supremacy. Selanjutnya ada utilitarianisme. Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi baik, buruk, atau adil tidaknya suatu hukum tergantung pada hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Begitulah utilitarianisme. Kebahagiaan ini juga selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, tapi jika tidak mungkin tercapai, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Dalam masyarakat tersebut, atau biasa disebut dengan the greatest happiness or greatest number of people. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam positivisme hukum karena mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan rasio semata. Itulah utilitarianisme. Seperti ada tokoh dari utilitarianisme yaitu Jeremy Bentham dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.